Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 presentasikan hasil diskusi kami terkait Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sebelum presentasi kami dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Alicia sebagai moderator di kelompok ini dengan rekan-rekan saya. Saya Divana Filana Perta dengan NIM 2405 sebagai pemateri 3. Saya Nelly Sari dengan NIM 24052027 sebagai pemateri pertama. Baik, saya Randy Saputra dengan NIM 240521130 sebagai pemateri 2. Saya Denung Putra dengan NIM 24052062 sebagai pemateri 3. Baik, langsung saja ke materi kami yang pertama, yaitu profil ideologi Pancasila. Jadi yang pertama itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai luhur budaya dan sejarah perjuangan bangsa. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ini bukan hanya sekedar simbol saja, melainkan pedoman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mulai dari pembuatan hukum, kebijakan pemerintah, hingga perilaku sehari-hari warga negara. Lalu yang kedua yaitu fungsi Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila ini menjadi fondasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Seluruh peraturan Indonesia harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama itu sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila ini mencerminkan nilai, sikap, dan cara berpikir bangsa Indonesia dalam menghadapi kehidupan. Ia menjadi kompas moral yang memandu setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak di tengah masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai sumber hukum nasional. Jadi semua produk hukum yang ada di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus selaras dengan Pancasila. Tidak ada satupun aturan hukum yang boleh bertentangan dengan kelima silanya. Lalu yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa, ditegak keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang dimiliki Indonesia, Pancasila hadir sebagai titik temu yang menyatukan seluruh rakyat dalam satu identitas kebangsaan yang sama. Lalu yang terakhir, sebagai cita-cita nasional, Pancasila mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Lalu, ada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila ini berfungsi sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan tujuan bagi seluruh perjalanan bangsa Indonesia. Ini berarti seluruh aspek kehidupan bernegara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Setiap kebijakan negara harus berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hukum yang berlaku harus adil dan tidak diskriminatif, serta penyelenggaraan pemerintah harus dijalankan dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya teks tertulis dalam pembukaan UUD 1945, tetapi harus hidup dan diterapkan secara nyata dalam keputusan tindakan negara. Lalu yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila ini disebut ideologi terbuka karena memiliki karakteristik yang membedakannya dari ideologi-ideologi kaku seperti fasisme atau komunisme. Pancasila ini bersifat adaptif, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nilai-nilainya dapat ditafsirkan sesuai konteks zaman karena Pancasila tidak bersifat dogmatis dan tidak memaksakan satu cara pandang tunggal yang kaku. Nilai-nilai inti seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan bersifat universal, sehingga tidak pernah usang meskipun dunia telah berubah. Inilah yang membuat Pancasila tetap relevan dari generasi ke generasi, karena ia bersumber dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri yang pertama, yang akan dijelaskan oleh
Diva Novela. Pada Nel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada tokoh dan sejarah lahirnya Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tokoh dan sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir ketika Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan dari penjajah Jepang untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Jepang juga membentuk BUPUPKI yang disingkat dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, jadi dalam sidang BPUPKI ini, beberapa tokoh penting menyampaikan pendapat dan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau dikenal sebagai penggali Pancasila karena pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dari pidato tersebut lahirlah istilah Pancasila. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta. Beliau berperan penting dalam proses penyempurnaan rumusan Pancasila dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta juga ikut mengubah sila pertama Piagam Jakarta demi menghormati keberagaman agama di Indonesia sehingga persatuan bangsa tetap terjaga. Tokoh yang ketiga adalah Soepomo. Beliau merupakan ahli hukum yang mengusulkan konsep negara integralitas, yaitu negara yang mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, pemikiran Soepomo ini menjadi salah satu dasar dalam pembentukan sistem negara Indonesia. Setelah melalui berbagai sidang dan pembahasan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Selanjutnya yaitu ada landasan filosofis Pancasila. Pancasila lahir dari nilai budaya, adat istiadat, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila menjadi ideal. Nah, nilai adalah nilai ketuhanan di mana bangsa ini percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi kebebasan beragama serta sikap toleransi antar umat beragama. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Pancasila mengajarkan sikap saling menghormati, menjunjung keadilan, dan memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab. Yang ketiga yaitu ada nilai persatuan, di mana walaupun Indonesia memiliki banyak suku, agama, budaya, dan bahasa, masyarakat Indonesia ini tetap bersatu demi menjaga keutuhan bangsa. Nilai yang keempat yaitu adanya nilai demokrasi. Di mana dalam pengambilan keputusan, bangsa Indonesia ini mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan hanya berdasarkan suara terbanyak. Dan yang terakhir yaitu adanya nilai keadilan sosial. Pemerintah dan masyarakat harus menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu ada karakteristik ideologi Pancasila. Karakteristik yang pertama yaitu adalah sebagai ideologi terbuka. Artinya yaitu di mana Pancasila ini mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsanya sendiri, yaitu Indonesia. Karakteristik yang kedua yaitu menjunjung persatuan. Pancasila ini menempatkan kepentingan bangsa dan di atas kepentingan pribadi maupun dengan karakteristik demokrasi musyawarah. Dalam kehidupan bernegara,
Keputusan ini diambil melalui bermusyawarah dan mufakat agar terciptanya kesepakatan bersama. Karakteristik berikutnya yaitu menghormati hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Pancasila ini menghargai hak dan kebebasan setiap individu, tetapi tetap memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan hak dan kewajibannya. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan juga memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan bernegara. Sekian dari saya, kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nel. Selanjutnya pada pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Randy. Kepada Randy dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Next slide, moderator. Negara sampel, yaitu Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang menerapkan ideologi Pancasila dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa daerah, Indonesia membutuhkan suatu ideologi yang mampu mempersatukan seluruh rakyat. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bentuk negara. Indonesia berbentuk negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, persatuan bangsa tetap dapat terjaga karena adanya nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman bersama. Nilai persatuan dalam Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah sebuah sumber perpecahan, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihormati. Sistem pemerintahan. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Nah, dalam sistem ini pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat, menghormati hak asasi manusia, serta menjalankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Nah, itu kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman sehingga sikap toleransi, gotong royong, dan saling menghormati sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai cita-cita Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta menjaga persatuan dan stabilitas negara. Melalui penerapan nilai Pancasila, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global tanpa kehilangan identitas bangsa. Next slide, moderator. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebijakan. Next, moderator. Nah, yang pertama itu kebijakan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menerapkan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum nasional. Kebijakan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, disiplin, bertanggung jawab, toleran, dan cinta tanah air. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, contoh kebijakan pendidikan, yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua penguatan pendidikan karakter, ketiga program wajib belajar, dan keempat program Merdeka Belajar. Nah, melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya menjaga persatuan bangsa. Nah, melalui program penguatan karakter bertujuan membentuk sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Sementara itu, program Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan lebih kreatif dan menyesuaikan perkembangan zaman.
Selanjutnya itu analisis kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan mencerminkan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila. Nilai persatuan terlihat dari upaya pendidikan dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kepada peserta didik. Nilai kemanusiaan tercermin melalui pendidikan karakter yang mengajarkan sikap saling menghargai, toleransi, dan menghormati hak orang lain. Sedangkan nilai keadilan sosial terlihat dari usaha pemerintah untuk memberi kesempatan pendidikan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial. Dampak positif kebijakan pendidikan itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat nasionalisme, membentuk sikap toleransi antar siswa, menumbuh karakter sesuai nilai Pancasila, dan membantu menciptakan generasi yang siap menghadapi perkembangan zaman. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah berharap generasi muda Indonesia mampu bersaing di era globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya itu tantangan dalam pendidikan. Walaupun memiliki banyak manfaat, kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, kualitas pendidikan belum merata. Yang kedua, fasilitas sekolah di daerah terpencil masih terbatas. Yang ketiga, masih ada kesenjangan akses pendidikan. Yang keempat, pengaruh negatif media sosial terhadap karakter siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan pendidikan dan penguatan karakter agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya, next slide, moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan kesehatan dan sosial. Nah, dalam bidang kesehatan dan sosial, pemerintah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. Kebijakan kesehatan dan sosial sangat penting, karena kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama negara yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, contoh kebijakannya itu BPJS Kesehatan, bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan, bantuan UMKM. BPJS Kesehatan bertujuan memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan bantuan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Analisis kebijakannya itu, kebijakan kesehatan dan sosial mencerminkan nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program tersebut, negara berusaha memberikan pelayanan, kesehatan, dan bantuan sosial secara merata kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu agar dapat hidup lebih sejahtera. Melalui kebijakan ini memiliki dampak positif. Yang pertama, membantu masyarakat kurang mampu. Yang kedua, memperluas akses layanan kesehatan. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir itu, membantu perkembangan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya kebijakan kesejahteraan dan sosial, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta bantuan ekonomi yang membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Tantangan kebijakan kesehatan dan sosial, yaitu masih ada ketimpangan pelayanan kesehatan. Yang kedua, distribusi bantuan belum merata. Yang ketiga, fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih terbatas. Dan yang terakhir itu masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan layanan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan layanan kesehatan dan bantuan sosial agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara adil. Walaupun masih terdapat berbagai tantangan, kebijakan kesehatan dan sosial tetap menjadi bentuk nyata nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Randy. Selanjutnya kepada pemateri ketiga yang akan menjelaskan. Kepada Diva, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan demokrasi dan kebebasan sipil. Nah, Indonesia itu merupakan negara demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini terdiri dari adanya pemilu langsung, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan sistem perwakilan rakyat melalui DPR
dan DPRD. Nah, kebijakan ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang artinya rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi tetap harus bertanggung jawab dan menghormati hukum. Nah, contoh nyatanya seperti penerapan demokrasi di Indonesia adalah pemilihan presiden dan juga kepala daerah secara langsung sejak era reformasi. Nah, selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, media sosial, maupun media massa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu semakin terbuka dibandingkan masa sebelumnya. Nah, adapun dampak positif dari demokrasi ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik. Selanjutnya ada hak-hak warga negara itu lebih terjamin serta sistem pemerintahan menjadi lebih transparan dan terbuka. Nah, namun demokrasi ini juga memiliki tantangan. Saat ini masih banyak penyebaran hoaks, politik, praktik politik uang, dan konflik akibat perbedaan pilihan politik. Nah, contohnya saja pada saat pemilu, sering muncul berita hoaks atau palsu di media sosial yang dapat memecah opini di masyarakat dan menimbulkan polarisasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebebasan itu harus digunakan secara bijak. Demokrasi itu tidak hanya tentang bebas berbicara, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa, serta nilai Pancasila itu sangat penting sebagai pedoman agar demokrasi itu tetap berjalan secara dengan lancar dan tidak menimbulkan perpecahan. Next. Nah, selanjutnya ada analisis kritis, yaitu pada slide ini kita membahas tentang sebagian besar kebijakan pemerintah itu telah berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dalam bidang demokrasi, pendidikan, dan bantuan sosial, serta perlindungan hak dan masyarakat. Namun pelaksanaannya itu masih belum sepenuhnya maksimal. Pancasila memiliki banyak kelebihan, yaitu mampu menyatukan keberagaman bangsa Indonesia, bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Nah, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjadi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, walaupun begitu, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangannya. Misalnya, adanya tindakan korupsi yang masih sering terjadi, eh, terus ketimpangan sosialnya yang masih tinggi, serta konflik sosial yang kadang mengganggu persatuan. Nah, serta pengalaman nilai Pancasila itu belum merata di masyarakat. Eh, Contohnya, itu sila kelima tentang keadilan sosial. Belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya kesenjangan ekonomi dan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Selain itu, praktik korupsi juga menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab masih belum diterapkan dengan baik oleh sebagian pihak. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada nilai Pancasila, melainkan pada pelaksanaan dan penerapannya di dalam kehidupan nyata. Nah, artinya nilai Pancasila ini sudah baik sebagai dasar negara, tetapi implementasinya masih belum diperkuat. Nah, karena itu diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bersikap jujur, dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri petugas. Selanjutnya, materi keempat yang akan dijelaskan oleh Adrian. Kepada Adrian, persilakan. Terima kasih moderator. Kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu terkait relevansinya Pancasila di era modern. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin. Yang bagaimana poin pertama ialah menghadapi globalisasi. Di era globalisasi, masyarakat Indonesia dengan mudah menerima pengaruh budaya, teknologi, informasi, dan gaya hidup dari luar negeri. Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat tetap mampu menyaring pengaruh asing tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Nilai-nilai Pancasila membantu masyarakat mengambil hal-hal positif dari perkembangan global seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap menjaga budaya, moral, dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, globalisasi tidak membuat bangsa kehilangan identitas nasional. Poin kedua yaitu menangkal radikalisme. Pancasila memiliki peran penting dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme yang dapat mengancam keamanan dan persatuan negara. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah dalam Pancasila mengajarkan masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan menghargai sesama. Radikalisme biasanya muncul karena sikap intoleran dan pemaksaan kehendak, sedangkan Pancasila menanamkan sikap saling menghormati serta cinta tanah air. Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila dapat memperkuat rasa nasionalisme dan menjaga stabilitas negara. Poin ketiga ialah menjaga toleransi. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam kondisi tersebut, Pancasila menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan masyarakat untuk menghormati perbedaan, keyakinan, maupun latar belakang orang lain. Sikap toleransi sangat penting di era modern karena perkembangan media sosial sering memicu konflik akibat perbedaan pendapat. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Yang keempat ialah memperkuat persatuan bangsa. Di tengah perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan seperti konflik sosial, berita hoax, dan perpecahan akibat perbedaan politik maupun budaya. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa karena mengandung nilai persatuan dan semangat gotong royong. Melalui pengamalan sila persatuan Indonesia, masyarakat diajak untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga meskipun masyarakat memiliki banyak perbedaan. Adapun yang next moderator, adapun selanjutnya yaitu bagaimana relevansi pelajar bagi Indonesia. Di sini kita tentu juga memiliki 4 poin. Bagaimana yang pertama pentingnya menjaga persatuan. Sebagai pelajar, menjaga persatuan sangat penting agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan harmonis. Pelajar berasal dari latar belakang suku, agama, dan budaya serta daerah yang berbeda, sehingga sikap saling menghargai perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan, pelajar dapat belajar bekerja sama, saling membantu, dan menghindari konflik maupun perundungan di sekolah. Persatuan juga membantu memperkuat rasa cinta tanah air sejak usia muda. Yang kedua, menanamkan nilai toleransi. Nilai toleransi perlu ditanamkan kepada pelajar agar mereka mampu menghormati perbedaan pendapat, agama, budaya, maupun kebiasaan teman-temannya. Sikap toleransi membuat hubungan antar pelajar menjadi lebih baik dan menciptakan suasana belajar yang damai. Serta dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat ditunjukkan dengan tidak mengejek perbedaan, menghargai teman yang sedang beribadah, serta bersikap sopan kepada semua orang. Yang ketiga, pemerintah harus adil. Pada poin ini, keadilan merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah harus berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial. Bagi pelajar, keadilan dapat dirasakan melalui kesempatan pendidikan yang merata, fasilitas belajar yang layak, dan perlindungan hak-hak anak. Sikap adil dari pemerintah ini akan menciptakan kesejahteraan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang keempat, generasi harus mengamalkan Pancasila. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila. Pengalaman Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana seperti bersikap jujur, disiplin, menghormati guru, dan membantu teman, serta menjaga kerukunan. Di era modern ini, generasi muda juga perlu bijak menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh hoax, ujaran kebencian, maupun perilaku negatif lainnya. Dengan mengamalkan nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, bertanggung jawab, dan cinta Indonesia. Sekian materinya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adrian. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila ini merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila berperan menjaga persatuan, toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila harus terus diperkuat agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman dan menjaga keutuhan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan perilaku, mohon dimaafkan.
saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.